nih Pak Novian ya, saya memulainya. Nah, saya sendiri karena tadi ya, sejak 2012 itu saya memahami, belajar mengenai ilmu neuroleadership, akhirnya sejak 2017 sebenarnya saya membangun sebuah non-profit organization yang saya namakan pada waktu itu Neuro Leadership Indonesia, dan sejak 2019 itu kita mencoba untuk menempelkan kata institut di belakangnya. Walaupun jangan berpikir bahwa ini kita punya institut yang megah, enggak ya. Institut ini adalah gagasan gitu. Nah, gagasan ini diawali oleh sebuah keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan ini berbunyi seperti ini. Sebuah bangsa itu hanya akan sebaik pemimpinnya. Saya yakin sekali, dan beberapa kolega-kolega saya, orang-orang hebat di sekitar saya, dan guru-guru saya itu saya juga mengatakan bahwa sebuah bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya. Dan ini saya dapati dari Pak Tanri Abeng dulu gitu ya. Nah, Pak Tanri Abeng itu sendiri adalah salah satu penasehat dari Neuro Leadership Indonesia. Beliau mengatakan sebuah bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya. Tapi kemudian saya lanjutkan, seorang pemimpin hanya akan sebaik kinerja otaknya. Kenapa? Karena otak itu adalah merupakan pabrik, Bapak Ibu. Pabrik dari perilaku dan keputusan dari seorang pemimpin. Ini adalah merupakan sebuah kesadaran yang perlu kita bangun, Bapak Ibu ya. Artinya inilah salah satu landasan kalau kita ingin membangun sebuah kapasitas ketangguhan. Kita ingin membangun sebuah kemampuan kita untuk bertahan, paling tidak minimal bertahan gitu di tengah situasi yang ups and down itu, bahwa semua yang saya rasakan, semua yang saya lakukan, semua yang saya pikirkan gitu ya, semua respon saya itu semuanya dihasilkan oleh organ yang di balik tempurung kepala kita ini, yang kurang lebih beratnya sekitar 1,5 kilogram, itu adalah mesinnya sebenarnya semua di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit aja ya ingin saya gambarkan di sini, Bapak Ibu ya, bahwa di gambar ini menunjukkan ya bahwa ada satu kita sebut dengan nervous system. Nah, ini saya tidak akan masuk ke dalam detailnya, tapi saya ingin menunjukkan betapa manusia ini, kita sebagai satu entitas spesies yang dibilang adalah sebagai khalifah gitu ya, spesies yang tercerdas, yang spesies yang merupakan apex-nya dari kehidupan di alam ini, itu ternyata sumber dari perilakunya, keputusannya, perbuatannya, perasaannya itu bersumber pada sistem saraf pusatnya. Ini mulai dari otak di sini ya, kalau Bapak Ibu lihat tanda di sini, dan kemudian di sini ada namanya batang otak di sini, sampai nyambung ke tulang belakang. Nah, ini satu garis lurus ini Bapak Ibu, ini yang disebut dengan sistem saraf pusat. Nah, dia bekerjanya tuh 99%, ya. 99% itu bekerja secara otonom ya. Jadi dia bekerja itu di luar kesadaran kita, Bapak Ibu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menyelamatkan, sangat menguntungkan, namun juga dengan adanya perubahan zaman ini, itu juga bisa menjadi sesuatu yang menghambat kita untuk kita bisa tetap survive dan kita tetap bisa bertumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Nah, jadi sistem saraf pusat ini, nah ini kemudian ada pinggiran-pinggirannya nih ya, yang disebut dengan sistem saraf tepian, atau kita suka ada mendengar itu adalah sistem saraf peripherals kalau dalam bahasa sains. Nah, cukup sampai situ aja Bapak Ibu. Jadi ada satu paradigma Pak Bu ya, ada satu paradigma yang menawarkan ya, yang menawarkan kepada kita dalam kita memahami kehidupan ini, yaitu adalah paradigma biological, physical, sentient gitu ya. Jadi sebenarnya semua ini berangkat dari mekanisme kerja otak gitu. Nah, jadi dengan mekanisme kerja otak yang terhubung dengan berbagai sistem saraf itu, itulah menggerakkan semuanya, otot kita, 5 panca indera kita melihat dan kita mendengar, kita mencium, kita merasa, kita kemudian memunculkan satu emosi-emosi, kita bisa berempati, kita bisa berinteraksi, kita bisa sehat, kita bisa sakit, kita bisa lapar, kita segala macam fenomena pengalaman hidup manusia itu sebenarnya adalah dari paradigma biological, physical, sentient itu adalah semua bisa dideteksi dan dijejaki gitu ya. Nah, kalau kita bisa memahami ini Bapak Ibu, maka kita bisa berperan sebagai pilot sebenarnya. Kita bisa menjadi pilot, dan kita ada di sini pilotnya nih, ada di otak sini, terutama ada di belakang kening kita Pak Bu ya.
Nah, persis di atas mata kita gitu ya, di atas di dahi kita itu ada sekitar sebesar kartu nama. Nah, di situ ada ruang yang disebut dengan 1%-nya. Karena ini kan 99% itu kita merespon secara bawah sadar, tapi Tuhan memberikan satu bagian otak yang tidak dimiliki oleh selain manusia gitu ya, yang disebut dengan PFC atau prefrontal cortex ini di kening. Hanya kecil sekali, tapi kecil itu dia sangat vital, sangat vital. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita ada di airport gitu ya, kita melihat ada yang namanya ATC ya, nah air traffic controller gitu. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita dulu pernah tahu ada film Die Hard gitu ya, yang dimana teroris-teroris itu membajak sebuah bandara, yang dibajak tuh adalah ATC-nya, air traffic controller. Wah, dia bisa membuat sebuah kekacauan yang sangat dahsyat gitu. Nah, mirip seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya, dengan 1% yang kita miliki, ini apa yang bisa kita perbuat agar 99% ini menjadi sesuatu yang konstruktif, menjadi sesuatu yang menguntungkan kita. Karena dari zaman ke zaman berubah terus ya Bapak Ibu ya. Kita ingat mungkin dulu ada zaman bertani, kemudian ada revolusi, masuk ke revolusi industri, dari revolusi industri kemudian masuk kepada revolusi informasi komputer, dan sekarang kita masuk ke dalam revolusi AI. Jadi adalah mesin yang berpikir. Oleh karena itu, tuntutan kita sekarang adalah pekerjaan kita itu 80% lebih Bapak Ibu itu pekerjaan berpikir sebenarnya. Nah, pekerjaan berpikir inilah yang menuntut satu brain system, brain decision making system yang lebih updated. Nah, salah satunya adalah hari ini kita bahas bagaimana kita masuk di titik ini ya. Karena titik masuknya hanya di sini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di belakang kening kita, disitulah sebenarnya letak kokpitnya, disitulah letak ATC-nya. Apa yang bisa kita lakukan agar dalam fenomena disrupsi yang sedang kita alami saat ini, kita tidak mudah terpancing, kita tidak mudah menjadi terbawa oleh emosi-emosi yang destruktif. Dan banyak sekali ternyata Bapak Ibu perilaku-perilaku kepemimpinan yang ternyata counter intuitif ya. Yang kita pikir itu menjadi sangat penting, tetapi ternyata itu menjadi sesuatu yang sama sekali tidak relevan. Ya, nanti kita akan bahas tuh apa saja itu yang saya pikir itu yang paling benar seperti itu, ternyata nggak gitu. Gitu. Nanti saya akan masuk ke situ. Ya. Nah ini dia Pak Novian, ini izin saya berbagi foto. Ya, ini saya langsung belajar langsung dan saya bekerja bersama dia itu dengan Dr. David Rock. Jadi itu adalah event di mana tahun 2016 itu saya bersama dengan Bank Indonesia Institute, itulah seminar internasional pertama mengenai neuro leadership di Indonesia tahun 2016 yang pada saat itu digagas oleh Bank Indonesia Institute, dan kita mendatangkan Dr. David Rock, dan sejak saat itulah bidang ilmu applied neuroscience mulai kemudian seperti menjamur di Indonesia seperti itu. Dan saya akan cerita apa saja insight-insight yang saya dapati ya langsung dari Dr. David Rock, dan bagaimana sebenarnya dampak dari pengetahuan kerja otak ini memberikan pengaruh kepada kualitas kepemimpinan kita. Nah, terutama pada hari ini ketika kita bicara neuro resilience memang lebih banyak berkutat pada self leadership ya. Bagaimana saya bisa tetap menjadi seseorang yang tidak mudah untuk jatuh dan mati gitu ya, tetapi kita di tengah kesempitan, di tengah tekanan, di tengah ketidakpastian, di tengah situasi yang makin tidak diprediksi, itu saya masih bisa waras ya. Kalau dalam bahasa simpel itu saya masih bisa waras gitu. Untuk kita memulai dari webinar ini saya akan menggunakan prinsip 2W 1H ya. Apa itu 2W 1H? Jadi kita mulai dengan why, kita lanjutkan dengan what, dan kemudian kita kembangkan how-nya. Sesimpel ini. Jadi kita akan berbicara mengenai 3 hal ini. Why neuro resilience? What is neuro resilience? And how neuro resilience can be applied in a simple way ya. Paling nggak sesuatu yang bisa kita langsung praktekkan ya. Nah, jadi kenapa kita ada di sini ya? Itu tadi, bahwa kita ingin tetap bertumbuh, kita ingin tetap berkembang walaupun di tengah situasi sulit ya. Karena situasi sulit ini akan menjadi sebuah hal yang biasa. Situasi ke depan jangan pernah berharap Bapak Ibu ke depan akan semakin mudah, kehidupan ke depan akan semakin sulit ya. Kita tahu krisis pangan, krisis energi, bahkan apa yang pernah Presiden kita Jokowi sampaikan bahwa kita tidak lagi mengalami global warming Bapak Ibu, tapi kita sekarang ada di global boiling.
apa namanya, udah nggak lagi warming tapi sudah boiling ya. Dan tentu sekarang tematik-tematik bukan lagi GCG gitu, apa good corporate governance, tapi kita sudah bergeser kepada ESG ya, environmental social governance. Nah, ini menuntut perubahan-perubahan yang memang pada hakikatnya perubahan itu akan dilabel oleh otak kita itu sebagai ancaman, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi saya ingin berbagi agar saya sendiri mengalaminya, Bapak Ibu, saat ini ya. Saya mengalami situasi yang sulit ya. Saya mengalami tekanan, bahkan Bapak Ibu saya boleh declare bahwa sekarang saya sedang mengalami yang namanya depresi gitu ya. Nah, pertanyaannya di dalam dunia kedokteran jiwa, Bapak Ibu ya. Itu ada fenomena, ada seseorang yang diagnose oleh seorang dokter, dia mengalami sakit depresi gitu ya. Nah, saya ubah Bapak Ibu ya. Saya bukan sedang mengalami sakit depresi, tapi saya sedang mengalami depresi ya. Nah, kata sakitnya itu saya hilangkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi depresi ini sebenarnya sesuatu yang baik sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena depresi itu ternyata menghancurkan yang saya sebut dengan sirkuit ya, atau paradigma usang saya itu dihapuskan oleh depresi. Nah, berarti apa? Berarti di dalam otak saya itu saya memiliki yang namanya new room for memory ya. Jadi saya punya kapasitas memori baru sebenarnya. Asal ya itu tadi Pak Bu ya, asal Bapak Ibu itu paham bagaimana otak kita dikomandani gitu ya. Bagaimana kita memiloti otak kita. Karena kembali lagi bahwa Allah tidak akan pernah ya memberikan sebuah kejadian, memberikan sebuah cobaan, memberikan sebuah masalah itu di luar kapasitas kita untuk menyelesaikannya. Itu saya pribadi meyakini itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kuncinya adalah bagaimana menghikmahinya. Nah, ternyata saya mendapati Bapak Ibu, justru dengan kondisi-kondisi yang painful, yang hardship ini adalah sebenarnya awal terbangunnya sebuah kekuatan baru. Gitu. Nah, kita contoh yang tokoh yang mungkin Bapak Ibu juga kenal ya, mungkin Pak Novian juga tahu tuh Nelson Mandela, ya kan? Gimana kita tahu Nelson Mandela itu, dia bayangkan Bapak Ibu, itu dahsyat itu yang namanya painful-nya dia ya, depresi-nya dia itu dahsyat. Bayangkan dia di penjara 27 tahun, di penjara 27 tahun untuk memperjuangkan kebenaran. Can you imagine? Tetapi keluar dari penjara itu selama 27 tahun itu, dia bukan semakin gila, dia bukan semakin mati, malah dia semakin waras gitu. Malah semakin kuat, dan justru dia menjadi salah satu legenda ya yang kita bisa contoh mengenai kepemimpinannya dan sangat relevan dengan mengenai resilience. Ngomong-ngomong Pak Novian, saya sama Nelson Mandela ada kesamaan loh Pak Novian ya. Mau tahu nggak Pak Novian kesamaan saya sama Nelson Mandela Pak? Oh, apa itu Pak? Saya sama Nelson Mandela sama-sama 5 Desember Pak. Ulang tahunnya sama, luar Kalau biasa saya ulang nih. tahunnya, kalau Nelson Mandela meninggalnya Pak 5 Desember Pak. Itu Oh, aja. oke, oke, luar Ya, biasa, sedikit aja luar jauh biasa Pak. Pak. Oke. Nah, tentu tadi Bapak Ibu ya, bahwa ternyata kita bisa punya kemampuan memaknai ulang ya. Kita bisa otak kita punya kemampuan untuk itu tadi, sebagai pabrik berpikir, otak kita bisa mengkonstruksi, mengorkestrasi ya, men-sketch seperti sketchpad Bapak Ibu ya, seperti sebuah sketchpad yang bisa kita tulis-tulis ya. Itu akan membantu kita sebagai homemaking machine. Apa itu homemaking machine? Otak kita itu bisa menemukan solusi dari apapun masalah yang sedang kita hadapi ya, asalkan kita tahu passwordnya ya, kita tahu kemudinya ya, bagaimana kita mengemudikan otak kita agar otak kita itu menjadi otak yang sehat, bukan cuma sekedar otak yang normal gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita akan melakukan itu? Ya, kita insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita, memberikan kemudahan dan merestui diskusi kita ini sehingga kita muncul insight di otak kita, ya, muncul satu connection baru, dan pada akhirnya kita menciptakan satu hubungan-hubungan baru. Nah, inilah yang Bapak Ibu yang akan menjadi kunci. Walaupun kita kena stress, anxiety, depression, gitu ya, mental health dan segala macam, itu blessing. Karena tanpa adanya painful, no pain, no gain. Ya. Nah, kita perlu memaknainya itu menjadi sesuatu yang lebih konstruktif. Jadi kita bisa selalu dapat bangkit, bertumbuh, Bapak Ibu, di tengah situasi apapun. Kita mampu mengubah emosi destruktif menjadi emosi yang konstruktif. Ini yang sangat powerful. Dan tentu ujung-ujungnya Bapak Ibu dalam kehidupan ini, entah itu kita sebagai pribadi, kita sebagai seorang pelaku bisnis, entrepreneur, sebagai seorang leader, sebagai seorang professional, kuncinya di kepercayaan.
Jadi kita selalu bisa membangun, kalaupun itu hilang kita bisa kembalikan, dan kalau sudah terbangun kita bisa perkuat kepercayaan itu, personally dan interpersonally. Oke, apa itu neuroresilience ya? Nah, jadi neuroresilience itu terbangun dari dua kata, yaitu neuron. Jadi neuron itu adalah sel pembentuk otak, ya, yang tadi saya bilang 1,5 kilogram. Itu ada sel-sel namanya sel neuron. Kurang lebih ada 100 miliar, Bapak Ibu, ya. Dan ini saya ingin menekankan di sini. Ada dua sifat yang kali ini ingin saya bawa di sini sebenarnya. Jadi yang disebut dengan neuroplasticity dan neurocompensation. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Sebuah sifat dan fungsi otak itu untuk selalu bisa berubah. Jadi otak itu tidak bersifat fix, jadi dia plastis. Dia akan berubah mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi otak itu kan bersifatnya itu kan lembut ya, Bapak Ibu ya, suatu organ yang banyak terbangun dari lemak ya, terbangun dari aliran-aliran darah ya, kemudian neuron-neuron itu yang banyak dilapisi oleh sel-sel glia gitu ya. Nah, itu neurostruktur lah ya. Nah, tapi intinya organ ini sangat malleable gitu ya. Jadi dia tuh bisa berubah, dia bisa membesar, bisa mengecil, Bapak Ibu ya. Dia bisa di dalamnya, di sel-selnya itu, sel-sel neuronnya bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Dan yang terpenting adalah sambungannya. Nah, jadi yang membentuk kerja otak itu sebenarnya bukan neuronnya, tetapi adalah sambungan antar neuron disebut dengan sinaps. Jadi neurosinaptik. Nah, sambungan ini yang di-trigger oleh sistem kelistrikan dan pembuluh darah dan juga neurotransmitter ya, semacam kayak kimia di otak Pak Bu ya, itu yang bikin jadi mesin itu. Jadi ini mesin biologis yang canggih luar biasa, yang simpelnya itu ada listrik, ada darah, ada oksigen, ada hormon lah gitu ya, ada kimia, dan dia bekerja sedemikian rupa sehingga membuat otak itu sifatnya beda dengan organ yang lain gitu ya. Jadi neuroplasticity itu justru menarik. Otak itu semakin nggak dipakai, dia semakin mati gitu ya. Sementara organ lain semakin dipakai semakin aus gitu kan, semakin low function. Sementara otak nggak begitu, dia terbalik gitu. Nah, yang neurocompensation ini juga menarik, Pak Bu. Ya, jadi saya belajar dari para dokter neurolog dan ahli-ahli stem cell yang mengatakan bahwa di otak itu ya, misalnya nih Pak, dari para dokter itu mengatakan kalau seseorang kena stroke, Pak Bu ya, kena stroke di bagian otak kanannya misalnya, kan itu pecah pembuluh darah dan kemudian sel-sel otaknya jadinya mati, neuronnya jadinya mati. Nah, yang menarik Bapak Ibu ya, pekerjaan yang dilakukan oleh neuron-neuron di otak kanan itu dikompensate oleh otak kiri gitu. Jadi walaupun otak kanan Bapak Ibu itu mati, ini ekstrimnya gitu ya, tidak berfungsi gitu, saya tetap bisa melihat gitu, saya tetap bisa merasakan gitu ya. Cuman bedanya memang kanan dan kiri itu punya satu profil yang berbeda. Nah, itu saya dapati dari salah satu pembicara di TEDx ya, yang sangat luar biasa itu J. Bolt Taylor ya. Nah, itu seorang neuroscientist yang dia kena stroke. Nah, jadi J. Bolt Taylor namanya. Itu luar biasa. Jadi My Stroke of Insight, dia bukunya yang sangat terkenal itu, My Stroke of Insight. Nah, dia seorang neuroscientist dan dia mengalami pengalaman kena stroke. Nah, apa yang dia dapati Bapak Ibu? Bahwa ternyata ketika otak kirinya dia kena stroke ya, maka yang menyisakan adalah otak kanannya. Dan dia mengatakan secara singkat, boleh saya izin secara singkat saya berikan insight, bahwa justru dia mengalami satu pengalaman transendental, pengalaman spiritual yang sangat luar biasa gitu. Nah, jadi dari situ dia mengatakan bahwa ternyata otak kiri itu berhubungan dengan sifat ego, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa merasakan bisa merasakan diri saya itu karena kerja otak kiri ya. Nah, kalau otak kanan itu adalah untuk kita menyatu dengan semuanya ya. Jadi tidak ada yang terpisah antara kau dan aku, kita semuanya menyatu. Nah, jadi neurocompensation itu adalah sifat untuk kalau ada sesuatu yang terjadi sesuatu kerusakan ya, bahasa gampang yang di otak kita, maka bagian otak lain itu akan cover ya, akan compensate. Nah, itulah dia banyak kejadian-kejadian orang yang kecelakaan atau apa dia tidak mati gitu. Tapi otaknya itu bekerja sedemikian rupa sehingga dia mengkompensasi rasa sakit. Ya, ketika kita pernah tersandung batu atau kita pernah jatuh ya Bapak Ibu, terus kaki kita atau tangan kita berdarah Pak Bu ya, maka rasa nyeri atau perih itu kan tidak terus-terusan ya Pak Bu ya. Maka rasa nyeri itu akan ada rasa hilangnya gitu, walaupun untuk sementara nanti dia muncul lagi hilang. Itu sebenarnya kompensasi otak untuk mengeluarkan hormon namanya endorfin. Nah, hormon endorfin itu bagian dari neurokompensasi gitu. Jadi hormon endorfin itu singkatan dari endogenous morphine. Nah, endogenous morphine itu sebenarnya morfin natural di otak. Nah, salah satunya Bapak Ibu
kenapa kita itu suka sekali makanan pedas ya, anak-anak muda tuh ya, kalau sekarang ngomongin masakan pedas bisa levelnya level 10, itu rasa sakit sebenarnya. Cabai itu memberikan rasa sakit, tapi ternyata rasa sakit itu adalah memunculkan kompensasi endorfin. Jadi yang dikejar tuh morfinnya sebenarnya. Ya, makanya ketagihan kalau kita makan pedas. Nah, dua sifat ini Bapak Ibu yang sebenarnya kita gunakan. Ya, jadi ada dasarnya. Neuroresilience itu adalah kita menjadi resilience karena menggunakan dua sifat dan fungsi otak ini. Ya, selain tadi ya pabrik dari pikiran, perilaku dan keputusan kita. Sehingga kalau dua sifat ini kita aktifkan dengan efektif dan benar, maka pikiran, perilaku dan keputusan kita juga jadinya tangguh gitu. Nah, jadi resilience ya. Nah, jadi perilaku, keputusan dan pikiran kita jadinya resilient. Inilah kenapa kita sebut dengan neuro resilience. Jadi resilience itu adalah ability to survive and bounce back. Ya, nggak mati. Pokoknya seberat apapun, ibaratnya itu ada apa ya, kalau di Ultimate Fighting Championship nih Pak Novian ya, apa UFC itu ya. Wah, itu kan sekarang pound per poundnya tuh Islam Makhachev tuh. Wah, itu dia luar biasa itu. Dia pokoknya tuh selalu bounce back ya, dan dia itu bukan masalah cepatnya ya, bukan masalah dia akan menjadi sangat tajam dan seperti apa, tetapi dia selalu konsisten ya. Dia survive and bounce back gitu. Nah, intinya dalam resilience, something that not kill you, it's only make you stronger. Selama Bapak Ibu kita semua di tengah kesempitan, di tengah depresi, di tengah tekanan, di tengah ketidakpastian, selama kita masih bisa bernapas, alhamdulillah. Kenapa? It only makes you stronger, Bapak Ibu. No worries ya. Nah, mindset ini Bapak Ibu yang perlu kita ulang-ulang terus. Kita perlu campaign di dalam otak kita sendiri. Something that not kill you, it only make you stronger. It's only make you stronger, stronger, stronger. Kecuali Bapak Ibu udah jadi gila gitu. Nah, itu harus ditolong sama, itu udah bukan bagian saya, itu harus ditolong sama apa namanya, psikiater ya Bapak Ibu. Selama kita nggak sakit gitu, selama kita nggak sakit dan kita nggak jadi, kita masih punya kesadaran akan kesakitan itu ya, itu blessing Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana membuat ini menjadi sebuah kemampuan kita, ability to learn, grow and achieve. Learn, grow and achieve in the midst of adversity. Banyak sekali ya tadi, Nelson Mandela, Steve Jobs, Bapak Ibu sekalian. Steve Jobs bilang, nggak akan mungkin dalam waktu dia masih hidup ya, nggak mungkin saya bisa menghasilkan karya besar Apple kalau nggak saya di kick out dari perusahaan yang saya dirikan sendiri. Wah, itu sakitnya tuh luar biasa itu. Tetapi kalau nggak di kick out, kalau nggak dibuat sakit itu, dia nggak akan bisa menghasilkan karya-karya Apple yang sampai hari ini gitu ya adalah merupakan perusahaan yang the highest value company in the world ya, Apple itu. Nah, demikian Bapak Ibu ya, neuro resilience. Jadi kuncinya neuro resilience itu adalah kita able to learn, grow and achieve in the midst ya of a painful situation, in the midst of kesempitan, kegalauan, ketakutan yang itu sudah semakin sering kita rasakan Bapak Ibu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena menurut John Ratey ya, jadi dari bukunya A User's Guide to the Brain tahun 2003, there are more possible ways to connect the brain's neuron than there are atoms in the universe. Gini aja Pak, 100 miliar tadi sel neuron. Satu neuron Bapak Ibu itu dia bisa membuat sambungan tuh antara 10.000 sampai 50.000 ke sel neuron yang lainnya. Satu neuron, anggaplah 10.000 Pak Bu. Berarti 100 miliar kali 10.000. Berarti potentially speaking kita punya 1.000 triliun. 1.000 triliun itu Bapak Ibu kita sebut sebagai infrastrukturnya. Can you imagine? Dari infrastruktur itu, ibaratnya dari 1.000 triliun itu, kita bisa bikin berapa kombinasi Bapak Ibu dari 1.000 triliun? Limitless, tak terhingga, tak terhingga. Nah, hanya saja Bapak Ibu, memang ini semua membutuhkan kemampuan kita untuk menjadikan brain itu sebagai homemaking machine. Ya, baik, ini contoh simpel aja. Nah, Bapak Ibu, cuman itu nggak akan mungkin muncul kalau kita sendiri, Pak Bu. Itu kita belum menyadari ada beberapa hal yang kita sebut dengan 4 hal yang big surprise, ya, big surprise mengenai cara kerja otak gitu. Sesuatu hal yang membagongkan, kira-kira gitu kalau anak zaman now mengatakan. Bapak Ibu pasti merasakan ya. Kita ini dalam bekerja, kita ini dalam berinteraksi, kita ini dalam membangun hubungan, dalam membangun bisnis, ya kan? Kita semua berkutat di bidang itu. Maka kita dituntut untuk rasional atau irasional, Bapak Ibu sekalian, dalam kita berinteraksi itu. Maka pasti Bapak Ibu, Pak Novian juga menjawab bahwa kita dituntut rasional, kan? Benar nggak, Pak? Ya kan? Bahkan ada bukunya yang sangat terkenal dari zaman dulu, yaitu The Rational Manager. Ya, jadi kita dituntut, Pak Bu, kita dituntut, diminta untuk selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, kita itu harus rasional.
ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, faktanya rasional is overrated Bapak Ibu. Rasional terlalu dilebih-lebihkan. Kita itu adalah orang-orang yang irasional, ya. Nah, contoh ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu silakan di-experience di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Saya ingin memberikan pertanyaan dan exercise ini sangat sangat menunjukkan betapa kita ini sangat-sangat irasional ya. Tolong jawab aja di tempat Bapak Ibu masing-masing, nggak perlu di unmute, tapi Bapak Ibu jawab aja ya di tempat Anda masing-masing pertanyaan saya. Simpel ya, mulai ya. 10 tambah 10, bagus. 20 tambah 20, bagus. 30 tambah 30, good. 40 tambah 40, good. 50 tambah 50, good. 56 tambah 79, saya yakin Bapak Ibu sekalian, di tempat Bapak Ibu begitu, 56 tambah 79, nah ya kan, langsung stuck. Ya. Ada yang responnya, jadi ketawa, ada yang responnya mungkin, males gue jawab gitu ya. 10 tambah 10 gampang, 20, 30 tambah 30, 60, 40 tambah 40, 80. It's not not put effort ya. Nah, tapi ketika masuk ke dalam 56 tambah 79, kita membutuhkan kapasitas rasional. Karena kalau kita nggak menggunakan rasionalisasi proses kita di otak yang tadi saya bilang ada di kening tadi yang disebut dengan PFC, Anda tidak akan bisa menjawabnya kecuali Anda terbiasa menjawab penjumlahan itu. Ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 5679 hanya 4 digit angka kan, 5679. 4 digit angka. Dan kita kewalahan Bapak Ibu dalam menjumlahkan 4 digit angka. Atau oke deh kalau gitu 56 kali 79, lebih kewalahan lagi ya. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, coba renungkan ini Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang tadi saya katakan berinteraksi, membangun bisnis, mengembalikan kepercayaan, menghadapi komplain, menghadapi anak, menghadapi kolega, anak buah, menghadapi bos kita gitu ya. Menurut teman-teman menghadapi itu lebih mudah atau lebih kompleks daripada menjumlahkan 4 digit angka tadi, Pak Bu? Pasti jawabannya lebih kompleks kan? 4 digit aja, angka aja kita sudah kewalahan, Pak Bu. Bagaimana ketika kita menghadapi seseorang yang datang-datang nih, saya ingin memberikan masukan buat Anda. Waduh. Padahal kita tahu, Pak Bu, masukan atau feedback, itu penting nggak, Pak Bu? Butuh nggak kita feedback? Butuh sekali, Pak Bu. Kita butuh feedback. Kenapa? Karena kita punya blind spot. Ya. Tetapi ketika seseorang datang gitu ya, Roy, saya mau kasih masukan nih mengenai materi kamu pada hari ini nih. Wah, itu ternyata saya nggak bisa rasional gitu ya. Jadi orang tuh ketika mendapati dirinya ingin diberikan feedback, ya, ingin diberikan masukan dari orang lain mengenai kinerjanya, mengenai performance-nya, maka yang muncul bukan rasional, gitu. Yang muncul adalah irasional. Dia akan defensif, dia akan merasa terancam. Ya. Itulah beberapa contoh Bapak Ibu ya. Bagaimana respon kita tuh sama sekali nggak ada rasional. Jadi nggak usah kaget Bapak Ibu, nggak usah heran Bapak Ibu kalau di luar nih kita melihat di berbagai pemberitaan gitu ya kelakuan orang makin aneh gitu. Ya karena the most rational way in dealing with people is to accept that they are irrational. Ya, that is the most rational. Contoh kemarin hasil keputusan yang MK itu 9 hakim itu diberikan sanksi Pak. Itu amar putusan ya Pak. Saya nggak masuk ke dalam perdebatan, tapi amar putusannya dikatakan 9 hakim MK diberikan sanksi. Kenapa? Karena ada pekewuh katanya begitu tuh katanya. Ya kan kita mikir harusnya mereka kan udah profesor semua gitu ya. Masa nggak bisa gitu kan? Ya itulah normal. Jadi nggak usah heran. That is normal. Ya, nah ini harus kita ubah sekarang, Pak Bu. Ya, jadi sesuatu yang membagongkan mulai saat ini, Bapak Ibu nggak usah heran, nggak usah terbagong-bagong gitu. Ya. Ketika ada orang yang kelakuan itu nyebelin buat Anda gitu, ya, emang itu orang. Manusia itu emang irasional. Manusia tidak rasional. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita itu menyikapi kondisi emosi kita, keadaan yang membuat kita itu entah itu marah, sedih, takut, yang destruktif dulu lah ya. Kalau seneng sih udahlah nggak apa-apa lah, seneng mah enak gitu ya. Tetapi ini kita ngomongin emosi-emosi negatif. Itu ternyata kita mengelola itu salah kaprah gitu. Kita cenderung kalau kita mengalami satu tekanan, itu kita cenderung tuh nyimpen gitu.
Kita cenderung tuh nggak mau ngomong. Kita cenderung itu untuk menyimpan, kenapa malu gitu ya. Gue akan lebih, are you okay? I'm okay. I'm okay gitu kan, ada di konten TikTok ya yang sekarang lagi viral, I'm okay gitu. Tapi semakin kita tahan itu Pak Bu, semakin kita sebut dengan suppress gitu, kita tekan dia itu, maka itu akan semakin destruktif gitu. Terus gimana coach, harus kita apain coach Roy? Kita ekspresikan, boleh-boleh saja, tapi sayangnya Pak Bu, nggak semua suka melihat kita marah-marah Pak Bu. Aduh, itu saya pernah rasakan Pak Bu. Saya ekspresikan juga salah, saya ungkapkan itu juga membuat kehancuran gitu ya. Nah, disimpan juga hancur. Nah, lo ya, maju kena, mundur kena dong nih ya. Nah, tenang ya. Nanti kita ada caranya yang kita sebut dengan cognitive change ya. Jadi kita melakukan satu teknik namanya reappraisal. Nah, reappraisal itulah adalah sebuah cara kita ya, justru ya Pak Bu yang tadi saya bilang, sedih. Jadi ada tiga, the mother ya, saya sebut adalah the mother of destructive emotion. Sedih, marah, takut. Itu the mother of destructive emotion. Sedih, marah, takut. Tapi ini tiga ini Pak Bu, kalau nanti kita tahu dengan cara reappraisal teknik dan kita menggunakan mengembrace growth mindset ya dengan ke situ, itu adalah capital Pak Bu. Itu your fuel Bapak Ibu ya. Itu your fuel, blessing Bapak Ibu. Misalnya sedih, ketika sedih dan kita bisa menangis Pak Bu, itu is a recharge ya. Berbahagialah kita yang bisa menangis di tengah kesedihan kita itu, dan kita bisa menangis betul-betul menangis karena nggak kuat, saya nangis. Nah itu ya, itu setelah nangis Pak Bu ya. Damn, you are so enlightened ya. Nah, tinggal nanti pintar-pintar milih di mana nangisnya Pak Bu ya. Nah, itu perlu PFC ya Pak Bu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Ini juga yang keren nih Pak Bu. Social is prime. Apa itu? Pak Bu, kebutuhan sosial itu lebih utama loh Pak Bu daripada kebutuhan fisik. Hati-hati nih. Ini hati-hati nih ya. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Saya tanya. Bapak Ibu, mana yang lebih menyakitkan? Bapak Ibu itu gagal nge-closing bisnis yang Bapak Ibu udah dapetin tuh ya. Yang ingin, ini ada bisnis, taruhlah kita berperan sebagai seorang pengusaha atau seorang bisnismen gitu Pak. Kita lagi tender gitu ya Pak, dan kita berharap kita dapat gitu. Berharap kita dapat, kita udah yakin kita dapat gitu. Ternyata yang dapat orang lain, nggak tahu karena apa deh gitu. Anda lebih sedih itu, atau Anda lebih sedih ketika Anda tahu Anda ditinggal, nggak diajak oleh teman-teman baik Anda pergi? Dan Anda tahunya dari medsos, dan Anda lihatnya adalah di IG. Ya dia pergi, gue kok nggak diajak? Ya, I will ganti ya. The pain of being left out ya. Rasa sakit kehilangan itu jauh lebih menyakitkan daripada saya gagal dapat. Nah, itu penting Pak Bu ya. Jadi seseorang itu menjadi, ini bisa kita lihat ya bahwa fenomena-fenomena keserakahan Pak Bu ya dalam dunia kapitalisme itu. Mereka udah punya banyak, tapi mereka, padahal kita lihat gitu ya, ada konglomerat yang kekayaannya sudah sampai 10 triliun misalnya, 10 triliun, 20 triliun. Terus kemudian ada berita asetnya berkurang 3 triliun gitu. Dan mereka stres Pak Bu. Padahal berarti kan asetnya masih ada 7 triliun, tapi mereka lihat 10 triliun kehilangan 3. Kehilangan 3 itu jauh lebih menyakitkan daripada mendapatkan dari 10 jadi 15 triliun ya. Nah, balik ya, sebenarnya sosial ini menjadi sangat primary. Bahkan ada satu research Bapak Ibu ya yang dilakukan selama 20 tahun yang menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan silaturahmi yang baik ya, seseorang yang memiliki hubungan yang sehat dengan keluarganya, dengan tetangganya, gitu, temennya, gitu ya, itu dampak baik dari kondisi sosial itu mengalahkan ya, dampak baik dari social trait itu ya, sifat-sifat sosial itu, dampak baiknya mengalahkan dampak buruk dari dia nggak pernah olahraga. Itu ada risetnya Pak. Dampak buruk dari dia merokok, dampak buruk dari dia makan makanan yang tidak terjaga, itu dampak buruknya kalah banyak sama dampak baik dari kita memiliki relationship yang healthy. Ya, walaupun bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu terus kemudian seenaknya aja, akan lebih keren kalau dua-duanya bagus gitu Pak Bu ya. Nah yang terakhir Pak Bu, attention change the brain. Ya, hati-hati dengan apa yang saya ucapkan dan saya fokuskan. Ya, itu akan merubah otak tadi yang neuroplasticity. Ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya takut kepanjangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, jadi kita perlu navigate nih. Kita perlu navigate otak kita dengan tadi ya, dengan keadaan 4
4 hal yang membagongkan mengenai cara kerja otak kita. Nah, kita navigate. Nah, gimana cara navigate-nya? Nah, navigate-nya adalah kita kenali nih. Kalau namanya navigate, berarti kan kita punya 2 tujuan nih Pak Bu ya. Kita punya 2, tadi saya bilangnya arah, yang kita sebut dengan arah otak normal dan arah otak sehat. Nah, you have a choice. You have a choice. Nah, disinilah tempatnya Bapak Ibu PFC kita, prefrontal cortex kita yang ada di kening kita itu, kita bisa arahkan kemana nih dia nih? Apakah kita tetap mau berada di otak normal atau kita mau shifting ya? Kita mau arahkan kemudi kita untuk mengarah kepada ke otak sehat ya. Apa yang terjadi ya dengan otak normal? Ini normal loh, saya nggak ngomong sakit ya Pak Bu ya, sekali lagi karena sakit itu di neurolog atau di psikiater. Saya sama sekali tidak punya keahlian, tapi saya itu adalah ahli expert untuk membantu dari yang normal jadi sehat. Boleh, saya boleh merasa yakin di situ. Nah, sekarang kita lihat yang normal. Otak normal kalau ada masalah Pak Bu ya, normal ini maka dia otak normal menilai masalah itu ancaman, itu normal. Selalu itu. Itulah salah satu tadi saya bilang ada mekanisme Pak Bu ya. Nah, mekanismenya itu bahwa mekanisme otak normal itu dia melihat ancaman itu lebih kuat daripada imbalan. Nah, sehingga kalau dia ancaman lebih kuat daripada imbalan, maka masalah itu dia akan automatically anchoring ke ancaman, udah pasti Bapak Ibu. Nah, kenapa masuk ke dalam ancaman di sini? Karena di sini ada amigdala sebenarnya ya. Satu organ yang sering kita dengar di dalam konteks emotional intelligence ya, yaitu amigdala yang menghijack ya, amigdala yang menghijack otak rasional kita, amigdala yang menghijack PFC kita. Itu ada di situ. Nah, normal itu masalah itu ancaman. Normal lah ya Pak Bu ya. Jarang ya Pak Bu ya orang ya yang melihat masalah itu masalah alhamdulillah gitu. Jarang Pak Bu, ada tapi jarang. Ya. Nah, normal. Nah, cuman masalahnya ancaman itu akan mengenerate yang namanya distress, destructive stress. Kenapa disebut destructive stress? Karena hormonnya adalah kortisol. Apa itu kortisol? Gampangnya itu hormon yang membuat orang jadi stres. Apa dampaknya? Dampaknya persepsi kita nutup. Jadi kalau persepsi kita nutup, Pak Bu, ya kita jarang bisa melihat potensi solusi di kanan kiri, depan belakang, atas bawah, nggak bisa. Maka kita akan tertuju kepada satu bagian itu. Ya, contohnya adalah yang paling gampang kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada ular lewat gitu ya, maka otomatis kita fokus banget ke ular itu. Kita udah nggak ngeliat lagi kanan kiri, ada mobil atau apa nggak, kita nggak ngerti. Kita udah pokoknya adalah hindari, 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 hindari gitu ya, gitu. Nah itu dia ya. Jadi kortisol ini memang ada gunanya, tetapi lebih banyak destruktifnya gitu. Nah, ketika terjadi yang namanya distress, maka kita jadi lebih reaktif. Reaktif lebih cepat. Oh, lebih cepat ya. Reaktif itu cepat. Sat reaktif. Tapi hati-hati ya. Bisa jadi dia tidak relevan dan dia tidak engage dengan apa yang harusnya dilakukan dalam situasi itu. Dan akhirnya membuat keputusan-keputusan kita itu menjadi salah, menjadi bias. Nah, tadi kan ada salah satu tadi kawan yang mengatakan bahwa bagaimana bias ini. Bias itu salah satunya didrive oleh yang namanya kortisol gitu ya. Nggak ada kortisol aja kita udah bias gitu. Nah, ditambah lagi ada kortisol, semakin bias. Nah, sehingga kita kredibilitas kita turun dan akhirnya menjadi menambah masalah. Nah, sebenarnya ini lingkaran otak normal yang sebenarnya ini normal. Kenapa normal? Karena emang dari dulu, dari sejak zaman prasejarah, manusia itu bisa hidup karena ada sirkuit ini. Kalau nggak ada sirkuit ini, kita dulu mungkin sudah nggak ada manusia ya Pak Bu ya, karena macan makan kita ya dalam zaman masa berburu dan segala macam itu udah pada kita sudah tidak ada. Tetapi zaman berubah. Zaman sudah berubah. Nah, zaman berubah ini menuntut yang kita sebut dengan otak sehat. Nah, bagaimana otak sehat? Nah, disinilah shiftingnya Bapak Ibu. Jadi kita mulai melatih Pak Bu, yang tadi saya katakan. Itu blessing kok Pak Bu. Kita kena depresi, kita kena mental, kita kena sakit, apa ya, stres, anxiety dengan segala macam spektrumnya gitu ya, berat, ringan, apa itu blessing dulu ya. Ya, jadi kita bisa melihat itu adalah sebuah tantangan dan peluang. Contoh yang paling gampang, saya pernah belajar ya Bapak Ibu ya, itu dari seorang dokter yang saya suka sekali, namanya Dr. Taufik Pasiak. Itu ahli neuroscience, dia seorang dokter tapi dia mendalami spiritual. Jadi dia bilang begini, dia ada satu konten Bapak Ibu ya di dalam di YouTube konten yang saya benar-benar terinspirasi kuat dari kajian dia, yaitu memaknai rasa sakit menjadi sesuatu yang menyenangkan. Wah luar biasa itu Pak Bu ya. Jadi rasa sakit itu sesuatu yang menyenangkan. Lah bagaimana bisa gitu ya. Nah salah satunya si Dr. Taufik Pasiak itu mengatakan apabila kita memaknai rasa sakit itu setidaknya sebagai penggugur dosa, maka dia mengatakan pasien-pasien dia itu, karena dia sebagai dokter tuh, mazhabnya para dokter Pak Bu ya, yaitu adalah painkillers. Bapak Ibu lihat deh di film Netflix tuh lagi banyak tuh yang namanya painkillers, pain hustlers. Itu real story ya, perusahaan-perusahaan kimia farmasi di Amerika yang orientasinya adalah menjual obat anti nyeri, opioid namanya gitu ya, berbagai macam ya, yang memang dokter itu ternyata tujuan utamanya adalah membuat rasa sakit itu hilang. Tetapi secara spiritual neuroscience yang ini sangat related dengan neuroresilience,
bahwa rasa sakit itu adalah peluang, Pak Bu. Peluang kita untuk satu menggugurkan dosa kita, kedua adalah justru dengan rasa sakit itu kita bisa lebih memaknai kebahagiaan, kenikmatan sekecil apapun menjadi besar. Jadi kita lebih mudah happy-nya, Pak Bu. Kalau kita sering menikmati rasa sakit dan nggak ngeluh, ya, dalam rasa sakit itu tuh kita menikmati gitu, itu maka rasa nikmatnya luar biasa gitu. Yang contoh paling gampang ya puasa, Pak Bu. Ya, puasa itu kan menderita gitu ya. Nggak banyak orang puasa yang apa ya, nyaman, enjoy dalam kondisi puasa dari sahur sampai dengan buka. Tetapi begitu nikmatnya saat berbuka kan nggak ada obatnya tuh ya, nggak ada yang bisa ngalahin tuh nikmatnya berbuka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nih, memaknai masalah itu kita mulai shifting. Masalah jangan dilihat sebagai ancaman, tapi setidaknya tantangan dan itu merupakan peluang. Di otak udah beda, Pak Bu. Sirkuitnya kalau kita sudah pasang yang kita sebut dengan frame of thinking-nya ini seperti ini, maka di otak berubah bukan di stres tadi, tapi eustress, euphoric stress. Jadi stres yang menyenangkan. Kenapa stres ini menyenangkan? Karena ada dopamin dan norepinefrin. Nah, jadi Bapak Ibu, kortisol itu kan tadi dari anak ginjal ya, kalau sedikit dari anak ginjal naik ke atas lewat sistem saraf pusat tadi. Nah, di otak itu dia bersegregasi. Tergantung dari mindset yang kita pakai apa, mindsetnya ancaman atau mindsetnya peluang. Nah, adrenalin dari anak ginjal itu begitu sampai di otak, dia nanti akan jadi kortisol atau akan jadi yang namanya dopamin norepinefrin. Nah, yang kita cari dopamin norepinefrin. Kenapa? Dopaminnya itu adalah semangat, rasa rasa bahagia ya gitu ya, rasa happy. Norepinefrinnya tuh fokus. Jadi kita tetap fokus dengan masalah, dengan situasi yang berat, tapi kita hormonnya hormon yang sehat, Bapak Ibu. Dopamin itu apa? Nah, kalau kortisol tadi ya menyempitkan, terus pembuluh darah menyempit ya. Kortisol itu membuat tekanan darah naik, Pak Bu ya. Jangan lupa hati-hati. Kortisol, jangan biarkan kortisol Anda itu muncul di otak Anda lebih dari 20 menit, Bapak Ibu. Hati-hati, Pak Bu. Ya, lewat dari 20 menit, maka dia disimpan di memori bawah sadar di hipokampus. Nah, makanya kita harus cepat nih, ya. Nah, jadi kecepatan kita dalam resilience ini adalah cepat dalam memaknai masalah. Jangan kita terjebak masalah sebagai ancaman. Kita cepat shifting untuk menjadi sebuah kesempatan, ya. Nah, jadi kalau jadi dopamin dan norepinefrin, pembuluh darah melebar, ya, pembuluh darah meluas, sistem imunitas tubuh naik, ya, metabolismenya juga bagus, sehingga justru kognitif ya, IQ kita naik, Pak Bu. Jadi di tengah situasi-situasi yang sangat pressure ini, justru IQ kita naik ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita jadi lebih resilient ya, kita lebih kreatif, kita lebih engage, dan ini akan membuat kita jadi lebih kredibel, meningkat ya dalam proses kita memperbaiki situasi, menangani situasi, menyelesaikan masalah. Maka orang setidaknya melihat, oh orang ini ada effortnya, gitu. Orang ini kelihatan mencoba hal baru, oh energinya kerasa. Karena gelombang otak dopamin sama gelombang otak dari kortisol itu memberikan gelombang otak yang berbeda ke lingkungannya. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, dengan demikian, dengan menggunakan otak saat ini, masalah justru jadi aset. Ya kan? Dia jadi aset. Ya. Kenapa? Karena justru kemampuan kita untuk mengubah tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai menavigasinya itu adalah kita hijrah. Jadi kita harus shifting arah navigasi kita dari cuman sekedar otak normal, which is sudah kita miliki sekarang. Dan tidak salah Bapak Ibu ya, kalau kita tidak memiliki otak normal berarti Anda sakit ya. Berarti kalau kita sudah tidak pernah lagi susah, kita tidak pernah lagi itu ada yang salah dengan otak kita. Mungkin amigdalanya geser ya, mungkin ada sesuatu yang nggak benar dengan sistem limbik Anda gitu. Nah, jadi normal oke, tapi tambah ya. Jadi normal plus sehat. Jadi ini saya coba ringkes ya. Jadi aplikasi ini dirasuki tadi ya, perjalanan kita tadi dari awal sampai ini kita rasuki. Nah, jadi menjadi pribadi-pribadi yang memiliki neuro resilience itu adalah dia diawali dengan adanya self reliant. Jadi mereka punya kemampuan untuk menggantungkan setidaknya nomor satu untuk dengan dirinya sendiri. Kenapa bisa dengan seperti itu? Karena dia tahu dia punya how making machine. Dia tahu dia ada my savior in my head ya di balik tempurung kepala saya ini. Dan yang kedua ini Bapak Ibu, purposefulness. Tadi otak tadi, agar otak bisa mengeluarkan kemampuan how making machine-nya, yang penting adalah awal dan akhir, Bapak Ibu sekalian, ya, awal dan akhir. Dan yang ketiga yang tadi saya katakan bahwa kebutuhan sosial Bapak Ibu it's the prime, ya, nomor satu, bukan kebutuhan fisik Bapak Ibu sekalian. No, ya, karena saat ini segala sesuatu sudah ada kan, ibaratnya sesusah-susah kita Bapak Ibu ya kita register aja ke kelurahan kita sebagai penerima bansos kan, nggak ada sekarang apa istilahnya kita nggak ada fisik, tapi yang justru kita kekurangan adalah teman makin dikit,
orang yang kita anggap bisa dengerin kita makin dikit, orang yang memang tulus betul gitu ya, menolong kita makin dikit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 1, 2 orang yang betul-betul bisa Anda lihat, Anda bisa percaya dia bisa empati, dia bisa dengerin, itu treasure ya, itu treasure. Makanya sense of belonging ini menjadi penting. Nah, cepat aja Bapak Ibu, ini dia nih sebenarnya tiga titik ini yang menjadi kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan kita baik di pribadi, tugas maupun di dalam lingkungan sosial kita. Singkat aja Bapak Ibu, jadi self-reliant itu adalah kita membangun self-trust ya. Jadi kita mampu mengatasi tantangan masalah tanpa harus bergantung pada orang lain ya. Self-reliant yang baik adalah kemampuan memimpin diri agar tidak menjadi korban dan victim. Ya tadi Pak Bu ya. Self-reliant itu adalah tadi kemampuan kita hijrah dari otak normal ke otak sehat Pak Bu. Insya Allah Pak Bu, saya udah ngerasain Pak Bu. Ya, saya mengalami depresi, saya kena depresi, even udah depresi berat Pak Bu. Alhamdulillah Pak Bu, saya belum sampai bunuh diri Pak Bu gitu ya. Nah karena itu adalah blessing ya, asal kita memiliki kemampuan kita untuk memaknainya. Jadi kita jangan takut Bapak Ibu bahwa situasi-situasi mental illness saat ini itu new normal memang, tapi sebenarnya Allah itu di setiap kesulitan selalu diikuti dengan kemudahan. Nah, selalu itu enggak ada, kita nggak minta diciptain sama Tuhan kan, lahir di dunia ini kan Pak Bu ya, nggak ada yang minta ya Tuhan Allah Roh Kudus Bapak yang ada di surga saya ciptain dong di bumi, nggak ada kan, kita tiba-tiba cepluk lahir di bumi. Nah, nggak minta, tenang aja, kita pasti ada jalan. Cuman ya itu tadi, ya kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berilmu, gitu ya. Makin kita pelajari, kenali diri kita. Barang siapa yang makin mengenali dirinya, dia mengenal Tuhannya. Gitu. Nah, oleh karena itu tadi Pak Bu ya. Jadi saya simpulkan dalam self-reliant ini tips-tipsnya adalah, ingat ya, 2 ciri otak normal Bapak Ibu. Masalah dilihat sebagai ancaman, katakan oleh masalah. Normal. Jadi nggak usah heran ya. Jadi ketika Anda merasa terancam, Anda susah, Anda ngelihat ada orang yang bikin Anda marah, Anda tertekan dengan keadaan, keuangannya tipis, dengan bahwa Anda bingung, Anda stres, jangan panik. Ya emang begitu. Ya emang begitu gitu. Itu normal, berarti otak Anda masih normal. Nah, pertanyaannya, naik pesawat ke Gorontalo, so what gitu loh gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, dengan kita melakukan namanya ini renormalisasi ya. Jadi kondisi-kondisi mental pain atau mental illness itu jangan kita seperti kayak paranoid gitu ya. Jangan kita aduh, wah gimana nih kok gue jadi kayak gini ya. Aduh kok enggak. Kalau emang kita lagi resah, anxiety, kita menjadi lebih bingung, galau, tertekan. Ya alhamdulillah saya bisa merasakan itu. Ya, itu dulu normal, itu normal, tapi belum selesai ya. Belum selesai gitu. Nah, jadi kita harus masuk ke otak sehat. Nah, shifting. Nah, apa itu? Nah, jadi dalam otak sehat itu langsung kita menggunakan kemampuan otak kita untuk membuat pikiran. Kan tadi pabrik ya. Otak adalah pabrik dari pikiran. Otak itu bisa membuat tadi pikiran-pikiran baru, ide-ide baru lebih banyak daripada jumlah atom di galaksi tata surya, Pak Bu ya. Nah, mulailah kita lihat, ini peluang ini ya. Paling nggak apa? Kalau lo dapat masalah, kita dapat kesusahan, kita dapat kesakitan, gugurin dosa, minimal itu. Siapa di sini Pak Bu yang udah nggak ada dosanya? Nah, itu tanda-tanda udah mau meninggal tuh Pak Bu kalau udah nggak ada dosanya. Ya kan? Nah, berarti ini peluang Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tinggal kita perluas tadi peluangnya seperti apa. Nah, justru yang kedua, masalah ini adalah menjadi sumber untuk kekuatan baru. Saya sharing ya Pak Bu ya, setelah saya mengalami depresi yang sedang saya alami ini ya beberapa bulan terakhir ini, saya amazing Pak Bu, saya bisa sabar. Saya bisa menikmati rasa sakit itu dengan nyaman Pak Bu. Aduh, buat saya itu sampai istri saya aja kemarin saya anterin istri saya ke dokter gigi ya, kita menggunakan BPJS ya, Bapak Ibu tahu lah ya bagaimana di BPJS ya, itu nunggu antri 4 jam gitu, dan saya bilang sama dia, pikir saya pulang ke rumah setelah saya drop gitu, ternyata saya nunggu di situ gitu, dan saya menikmati sekali. Saya juga heran gitu ya, begitu kok saya bisa menikmati ya, dan itu adalah nggak pernah saya dapetin sebelumnya. Itu kekuatan baru saya bisa lebih tenang di tengah kesakitan, di tengah tekanan, di tengah kebosanan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya aja bisa, Bapak Ibu pasti bisa Pak Bu ya. Nah, tinggal gimana caranya? Insya Allah bisa ya. Nah, ini ada satu tips bagus ya, ada satu quote yang saya ambil dari buku saya Uplift Leadership. When everything when everything seems to be going against you. Ya, ketika segala itu seakan-akan buntu, seakan-akan melawan kamu, ya, di sini kamu dibohongin, di sana kamu giniin. Hey, remember my friend, the airplane itu take off itu against the wind loh, not with the wind loh.
Ya, kalau arah anginnya itu searah, malah pesawat bisa celaka. Jadi pesawat itu bisa take off. Nah, kalau pesawat udah bisa take off, kita bisa pergi ke suatu tempat yang jauh, yang tidak mungkin dicapai sebelumnya, tapi bisa dicapai dengan yang namanya pesawat terbang. Itu karena ada gaya lawan, Pak. Nah, itulah dia. Kita memaknai gaya lawan itu seperti kita memaknai take off, ya. So, blessing. Nah, ini tadi ya Pak Bu, dari appraisal yang sudah saya bahas tadi. Jadi kita gunakan teknik ini untuk menilai ulang, ya. Jadi mengubah situasi emosi secara lebih konstruktif. Yang tadi saya sudah bahas, ya, dengan growth mindset. Nah, simpel aja ya, growth mindset, ya. Intinya Bapak Ibu, growth mindset itu adalah selalu melihat bahwa everything can be developed gitu ya. Growth mindset itu mudahnya adalah segala sesuatu bisa di develop ya. Jadi nurture ya, ini kelompok-kelompok nurture nih. Sesuatu yang bisa di grooming, dikembangin, di ditumbuhin gitu ya. Nah, fixed mindset ini kelompok-kelompok yang nature ya, yang kiri nurture, yang kanan nature. Udah talent gue, udah bakat gue orangnya begini gitu. Jadi dia fixed ya, dia tetap gitu ya. Nggak semuanya salah Bapak Ibu ya, nggak semuanya salah. Kita tidak mendikotomi bahwa growth mindset yang benar, fixed mindset yang salah, enggak. Fixed mindset ada momen-momen tertentu, tapi dalam konteks neuro resilience, growth mindset ini jauh lebih menguntungkan dari fixed mindset. Ya, contoh ini ya saya langsung menunjukkan aja ya. Dalam konteks disrupsi, kalau fixed mindset, dia akan melihat itu sebagai ancaman. Kenapa? Karena fixed mindset itu memunculkan self talk ya. Apa pikiran-pikiran seperti ini. Aduh, gimana ya nanti kalau gue nggak bisa gimana ya? Aduh, saya nggak punya tuh kemampuan itu ya. Aduh, harus begini, harus begini. Aduh, gimana? Aduh, bikin TikTok gimana sih? Aduh, ribet. Aduh, gimana nanti kalau semuanya kacau? Aduh, gimana nanti kalau gue malu? Aduh, gimana kalau nanti. Nah, ini lagi yang paling gawat nih. Aduh, orang lain bisa lebih bagus daripada saya. Nah, hati-hati juga Bapak Ibu ya, ngelihat-lihat apa Instagram, medsos yang Anda mungkin dilihat situ, wah teman-teman Anda berhasil semua. Wah, itu hati-hati Pak Bu ya. Bapak Ibu harus pandai-pandai lah ya, mana yang di-mute, mana yang nggak di-mute gitu ya. Karena itu unconscious itu ya, tadi saya bilang social ya. Social pain. Itu social pain itu yang akan membuat kita stuck gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini dia nih. Fixed mindset cenderung gini. Jadi deteksi nih Pak Bu ya, kata-kata kita yang ada di sini nih ya. Nah, kalau growth mindset ya, wah kita bisa bilang ini kesempatan baik nih untuk kita belajar nih. Ada disrupsi, oke. Kesempatan bagus nih, gue bisa belajar nih. Kesempatan bagus, gue bisa bikin skill baru. Dengan usaha, doa, saya bisa menjadi lebih baik ya. Sabar, sabar, ke depan saya bisa lebih berkembang dari sekarang. Tenang aja, tenang aja. Ya tadi ya Pak Bu ya, ini semua masuk akal, kata-kata ini masuk akal setelah kita sudah membahas tadi kan, dari tadi itu ya, bahwa sifat otak yang neuroplasticity dan yang neurocompensation. Nah, itulah dia yang menjadi kuncinya Pak Bu ya. Nah, jadi Pak Bu, inilah dia ya. Jadi ini tipsnya Pak Bu. Kalau Bapak Ibu takut ya, nah ini yang saya bilang tadi, itu tadi ya, kita merespon emosi tidak dengan salah. Jadi kita merespon emosi-emosi itu dengan kita sebut dengan lebih transformatif ya. Jadi ini transformatif, mengubah emosi destruktif ke konstruktif, namanya tekniknya cognitive reappraisal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu takut, jangan ketakutan, tapi ubah, itu adalah tantangan ya. Sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu takut, jangan jadi ketakutan, tapi jadikan tantangan. Aduh, ini oke, challenge buat gue nih, challenge ya. Itu akan beda rasanya. Sedih, terima Pak Bu, nangis blessing itu kalau bisa nangis, tinggal pilih tempatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa nanti bisa menangis dengan pasangan kita, makanya temukan orang yang bisa Bapak Ibu ajak ngomong dan Anda bisa menangis dengan dia ketika konteks sedih. Itu obat Pak Bu, itu obat ya. Marah Pak Bu, kalau kita lagi marah, nah arahkan bahwa itu energi, jangan marah diarahkan untuk membalas dendam ya, itu akan menambah kemarahan yang berikutnya. Tetapi amarah itu sebenarnya kan energi. Jarang orang marah tuh ngantuk Pak Bu ya, bener. Marah terus dia ngantuk, aduh males nih, capek. Enggak, dia jadi oh awas lo ya gitu kan, marah tuh gitu ya. Nah, awas lo nya tuh oke, gua akan buat nih apa namanya, akan buat nih sesuatu yang jauh lebih baik daripada kamu. Nah, kita arahin ke arah yang konstruktif, kita bikin sesuatu ya. Nah, itu blessing ya Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pikiran mengubah otak. Karena kan kita ubah pikiran kita ya. Pikiran mengubah otak, otak otomatis mengubah hormon. Yang sebelah kiri destruktif kan tadi ya, kita sudah sepakat kortisol. Yang kanan ini kan dopamin dan norepinefrin tadi itu ya, yang membuat kapasitas PFC kita makin gede itu. IQ kita makin naik, passion kita muncul, kolaboratif kita jadi terbuka, kreatif kita jadi muncul, kita lebih inovatif. Itu dia ya.
hormonnya beda, ya. Hormon mengubah perasaan, karena itu kan, kenapa kita jadi lebih kreatif, kenapa kita jadi lebih mudah berkolaborasi sama orang, karena kita ngeliat orang tuh bawaannya seneng aja gitu ya, mau orang nyakitin kita kayak, orang nipu kita kayak, orang baik sama kita melihat cuma ada dua orang di mata gue, baik sama baik banget, ya. Eh, bermanfaat sama bermanfaat banget gitu ya. Nah, sehingga ini semua akan merubah tindakan kita, tindakan mengubah hasil dan mengubah nasib, ya. Oke, nah, lakukan perbaikan Bapak Ibu ya. Jadi tadi ya pikiran-pikiran itu lanjutkan juga dengan action. Jadi jangan cuma sekedar berpikir beda, tapi mulailah bertindak berbeda ya. Jadi action, action, action ya. Lakukan eksperimen. Hargai kemajuan bukan cuma hasil ya. Belajar dari orang lain. Jadi kalau Anda lagi depresi, Anda lagi tertekan, jangan diem, gerak, gerak. Ketemu orang, ketemu. Itu tadi, ada orang yang nerima, ada orang yang nggak nerima, ada orang yang dengerin. Tapi yang penting dari dalam diri kita itu, kita melihat semuanya itu adalah baik, semuanya itu adalah peluang buat saya bisa belajar dari mereka. Jadi ada tips Pak Bu ya. Semua orang mau itu nyebelin nggak nyebelin. Kalau Anda ngomongin gini, boleh dong kamu kasih advice buat gue yang gue lagi dalam kondisi yang seperti ini. Itu orang senang Pak. Orang yang tadinya sebel ngeliat kita Pak Bu ya, orang yang sombong lah kira-kira gitu, orang sombong. Terus kita vulnerable, kita bilang sama dia bahwa ya saat ini saya lagi dalam kondisi yang terpuruk gitu ya. Dalam kondisi terpuruk, saya ingin bertemu kamu, saya minta maaf kalau ada hal yang selama ini mungkin saya salah gitu. Ada nggak advice yang bisa kamu kasih ke aku? Oh itu buat dia itu ya, orang yang kita minta advice itu dopaminnya naik ya, dopaminnya naik, oksitosinnya naik, sehingga apa yang keluar dari Sia itu adalah rational. Dia akan membantu kita ya. Jadi ada satu teknik aplikasi dalam neuro leadership, itu yang kita sebut adalah becoming a stupid person to make other person trust to you ya. Karena kuncinya agar membuat orang tuh trust kepada kita. Tunjukin kelemahan kita di dia. Nah, itu. Kalau udah sampai seperti itu bagus gitu ya. Nah, jadi belajar dari orang lain. Ini nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, ini latihannya. Jadi identifikasi situasi yang emang emosional ancaman, yang tadi ya sedih marah, yang udah kita bahas. Nah, coba nilai ulang ya. Tadi ya, apa hikmahnya, apa yang bisa saya pelajari, yang tadi growth mindset nih ya. Sebenarnya ini menggunakan growth mindset. Ya, lengkapi nomor 2 dengan sumber daya baru ya, buka ketemu siapa ya, barangkali informasi. Nah, saya di bagian informasi ini Pak Bu, informasi dan pengetahuan itu saya menggunakan ChatGPT. Jadi saya minta ChatGPT ketika saya merasa tertekan kayak begini-begini ya, kalau kamu itu adalah AA Gim gitu ya, maka doa apa yang kamu berikan kepada saya? Ngeri Pak Bu hasilnya. Wah, itu keluarnya wow gitu ya, sangat relevan banget gitu dan banyak saya praktekin gitu dan akhirnya ya saya tidak menjadi korban dari depresi, tetapi saya bisa mengatasi depresi gitu ya. Jadi depresi ini sebenarnya adalah bagian yang coach saya. Jadi saya menjadikan depresi ini coach, my coach to grow ya, my coach to grow. Oke. Nah, ya purposefulness. Nah, saya singkat aja Pak Bu ya. Pokoknya intinya purposefulness ini adalah arah yang tadi sudah kita bahas itu bisa memotivasi diri ya. Dan bayangin aja Bapak Ibu ya, kalau saya pergi keluar entah itu naik motor, naik mobil ya, ketika saya keluar tanpa tujuan dan ketika saya keluar sudah ada tujuannya, maka Anda jauh lebih nyaman yang mana? Tanpa tujuan atau ada tujuannya? Ya sudah pasti ada tujuannya, Anda lebih nyaman gitu. Dan Anda lebih tidak beresiko untuk celaka. Kenapa? Karena Anda nggak nganan, ngiri, bingung apa semua gitu ya. Itulah dia. Intinya penting sekali memiliki purposefulness ya. Nah, jadi ini juga akan ya kalau kita ngomongnya secara grup, maka common goal itu akan membuat tim jadi terlibat lebih tinggi ya. Purposeful sebagai katalis. Nah, kenapa dia sebagai katalis? Karena meningkatkan sumber daya mental Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tidak terjebak dengan masalah tapi kita lebih fokus kepada vision ya, kepada solution yang mau kita achieve, bukan masalah yang kita mau selesaikan. Tapi hasil yang mau kita capai ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan terjebak kepada masalah yang mau kita selesaikan, tetapi fokuslah kepada hasil yang mau kita dapatkan agar masalah itu selesai, gitu tentunya ya. Oke, karena itu akan meningkatkan perspektif positif dan seterusnya ya. Nah, saya kira demikian Pak Novian. Saya stop share dulu. Mohon maaf kalau ini terlalu panjang Bapak Ibu ya, tapi saya harap benang merahnya bisa terbaca. Demikian Pak Novian, saya kembalikan ke Pak Novian sebagai moderator dan mungkin ada tanya jawab, diskusi. Ya, silakan. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat coach kita yang luar biasa di pagi hari ini. Oke.
Jadi saya ulang kembali teman-teman, event hari ini free alias gratis karena ini bentuknya adalah sedekah ilmu yang dari Coach Roy dan dari N2A. Namun, jika teman-teman ingin memiliki sertifikat, kemudian ada ingin material, e-material, dan ingin ada e-book, ya ada e-booknya juga yang tadi diinfokan Coach Roy, silakan di foto barcode-nya, nanti teman-teman akan ke kontak ke Mbak Siva. Jadi sekali lagi, yang ingin memiliki e-book, sertifikat, dan e-material, tinggal foto barcode-nya. Enggak. Oke, next Mbak Siva. Nah, ini e-booknya ya. Jadi e-booknya judulnya Neuro Resilience in Action ya tahun 2023. Berarti ini masih hangat banget nih bukunya ya, Coach. Jadi masih di tahun ini. Jadi silakan teman-teman jika ingin memiliki e-book ini, silakan kontak ke Mbak Siva. Oke, next. Nah, teman-teman, nggak ada gading yang tak retak, kita butuh improvement di setiap webinar kita. Teman-teman tolong isi questionnaire dengan cara memfoto barcode-nya dan kasih inputan ke kami. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan perbaikan sehingga webinar-webinar berikutnya akan lebih baik dari waktu ke waktu. Silakan di foto barcode-nya. Nanti teman-teman ada beberapa pertanyaan dan tolong bantu isi. Dan insya Allah kami akan melakukan improvement ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tolong ditutup aja Mbak Siva. Mungkin ada kata terakhir Coach Roy yang ingin Coach Roy sampaikan ke teman-teman sebelum acara puncak, yaitu foto bersama setelah ini. Silakan Coach. Terima kasih Pak Novian, terima kasih sahabat-sahabat semua. Maka sebelum kita sibuk-sibuk meratapi masalah, meratapi kesempitan yang silih berganti mendatangi hidup kita, Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita punya alat bantu yang akan selalu memberikan kita solusi, yaitu otak kita di balik tempurung kita. Everything is possible, everything can be divine if kita selalu mengasah otak kita menjadi otak yang sehat. Selamat berjuang, selamat menikmati kesakitan. No pain, no gain. Pain is beautiful. Thank you so much. Oke, no pain, no gain ya, Coach. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman, ini acara puncak yang kita tunggu-tunggu, yaitu foto bersama. Tolong dibuka videonya, teman-teman. Tolong dibuka. Terima kasih Pak Budi, Pak Indra, Pak Rijal, Mbak Gina, Pak JH, Mbak Maria, dan yang lain-lain. Saya tidak sebut satu persatu. Mbak Siva, bisa tolong dibantu Mbak Siva untuk difoto, Mbak Siva? Bisa, Pak. Saya pakai. Nah, tolong dihitung. Atau kita kasih jempol buat coach kita, Coach Roy, yang luar biasa. Oke. Saya hitung ya Pak, untuk slide yang pertama. Silakan. Hitung sampai 100 ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Mohon maaf. 1, 2, 3. Terus untuk slide yang kedua saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Pak, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya dan keikutsertaannya di webinar N2A di luar pagi hingga siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Coach Roy atas sharing ilmunya, sedekah ilmunya. Mudah-mudahan menjadi amalan buat Coach dan bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti webinar hari ini. Saya tutup ya Coach ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.